Halo semuanya, selamat datang di penelusuran materi kita kali ini. Jujur aja, kita bakal memulai sebuah perjalanan yang lumayan epik hari ini. Coba siapkan diri Anda, karena kita akan merombak cara pandang kita secara total. Kita bakal beranjak dari pandangan tentang hukum yang selama ini terasa kaku, mekanis, dan penuh batasan, menuju pemahaman yang jauh lebih dinamis dan saling terhubung. Bayangkan saja, kita akan membedah hukum menggunakan lensa mekanika kuantum. Ya, fisika kuantum. Ini bukan sekedar teori hukum biasa loh. Ini ibaratnya kita sedang membongkar dan merekonstruksi pemahaman kita tentang realitas keadilan itu sendiri. Seru banget kan? Tragedi terbesar dari positivisme hukum adalah pelucutan fitrah rohani manusia, menciptakan tatanan keadilan yang mekanis dan tak berjiwa. Nah, saya sengaja membacakan kutipan tadi dengan nada yang agak dingin, kaku bak robot. Kenapa? Karena, mari kita akui, bukankah persis seperti itu perasaan kita saat berhadapan dengan sistem hukum sekarang? Seringkali terasa kayak jebakan mesin yang dingin banget, benar-benar terputus dari sisi kemanusiaan kita, di mana belas kasih dan hati nurani rasanya nggak punya tempat duduk di dalam ruang sidang. Oke, mari kita selami ini. Peta jalan kita hari ini akan menjembatani teori hukum, fisika kuantum, sains noetik, dan sosiologi. Kita akan lewati 6 poin ini. 1. Jebakan ilusi materialisme hukum. 2. Revolusi ontologis fisika kuantum. 3. Sains noetik dan kesadaran. 4. Menghancurkan ilusi keterpisahan. 5. Matriks kuantum dalam hukum. Dan yang terakhir, keadilan melampaui ruang sidang. Nah, kita masuk ke bagian pertama dulu nih. Jebakan ilusi materialisme hukum. Kenapa sih status quo sistem hukum kita bermasalah? Jadi gini, dalam dogma materialisme, otak manusia itu cuma direduksi menjadi ya semacam mesin biologis aja. Kesadaran kita itu cuma dianggap sebagai percikan listrik acak di saraf, nggak lebih. Akibatnya apa? Terjadilah apa yang disebut kematian sang subjek. Manusia direduksi jadi cuma sekedar angka statistik. Kalau udah begini, hukum langsung membekur jadi teks yang murni mekanis. Benar-benar terputus dari moralitas, dari jiwa, dari esensi kehidupan itu sendiri. Inilah titik kritis di mana keadilan malah merosot, cuma jadi sekedar kepatuhan buta pada prosedur. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua, revolusi ontologis fisika kuantum. Bersiaplah, karena fisika kuantum di sini bukan cuma teori abstrak, tapi ibarat bola penghancur bagi cara pandang materialisme yang kaku tadi. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah, mari kita bahas eksperimen celah ganda. Ini eksperimen super terkenal. Jadi, tanpa adanya pengamatan, alam semesta ini sebenarnya hanyalah lautan ruang hampa yang isinya gelombang probabilitas yang sama sekali belum pasti. Nggak ada wujud padatnya. Tapi, begitu ada pengamat, saat mata atau kesadaran manusia hadir di situ, boom, gelombang tadi seketika runtuh dan langsung mengkristal jadi partikel fisik yang nyata. Artinya apa? Realitas alam semesta itu nggak diam dan terpisah secara objektif dari kita, tapi dia secara fisik berubah bentuk semata-mata demi merespon kesadaran kita. Fenomena yang luar biasa ini dikenal dengan nama efek pengamat atau observer effect. Tolong resapi maknanya sebentar ya. Realitas fisik di sekeliling kita itu nggak statis. Dia benar-benar menata ulang dirinya sendiri sebagai respon langsung terhadap keberadaan, perhatian, dan kesadaran Anda. Anda itu bukan sekedar penonton pasif di alam semesta ini. Anda secara aktif adalah si pembentuk realitas itu sendiri. Lanjut ke bagian 3, sains neotik dan kesadaran. Mari kita lihat gimana realitas kuantum ini nyambung ke pikiran manusia dan ruang fisik kita. Sains noetik menyingkap satu fakta luar biasa. Rasio dan pengetahuan batiniah kita, atau yang sering disebut noesis, ternyata memancarkan frekuensi yang benar-benar bisa diukur secara fisik. Pikiran kita, emosi kita, niat baik kita, bahkan doa-doa kita, itu semua bukan cuma gumaman bisu yang mandek di dalam tengkorak kepala. Sama sekali bukan. Semuanya adalah medan energi yang objektif. Energi ini memancar keluar layaknya sinyal dan sungguh mampu mengubah sistem biologis dan material yang ada jauh di luar tubuh kita. Coba perhatikan perbandingan ini. Ada keselarasan yang benar-benar luar biasa. Di satu sisi, pilar kuantum dan noetik ngebuktiin bahwa benda fisik merespons energi dari si pengamat. Terus, di sisi lain, kalau kita tarik ini ke ranah sosiologi Emil Durkheim, hukum yang hidup di masyarakat itu bukanlah sekedar tumpukan buku pasal. Hukum adalah medan energi dari moralitas komunal kita bersama. Sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi, manusia itu ibarat garpu tala raksasa.
tugas utama kita adalah menangkap, beresonansi, dan menyelaraskan getaran keadilan kosmis itu ke muka bumi. Hal ini mengantarkan kita ke bagian 4, menghancurkan ilusi keterpisahan. Siap-siap kita akan bongkar paradigma lama kita. Jadi poin krusialnya adalah ini, ilusi materialisme selama ini udah menipu kita mentah-mentah. Bikin kita percaya bahwa manusia itu terpisah dari alam, kita terpisah dari satu sama lain. Dan aturan hukum itu seolah-olah steril, terpisah sama sekali dari spiritualitas. Padahal, realitas kuantum ngebuktiin sebaliknya. Manusia, pegunungan, kosmos, sampai timbangan keadilan di ruang sidang, semua elemen ini terjalin super erat di dalam satu medan kuantum yang absolut. Medan keterhubungan ini sebenarnya wujud nyata dari sunnatullah, hamparan rahmat yang secara aktif terus merespons kesadaran umat manusia. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, matriks kuantum dalam hukum. Disinilah aturan-aturan kosmis tadi akan langsung kita terapkan ke praktek sosiologi dan hukum. Pertanyaan besarnya, lantas gimana sains ini mengubah cara kita melihat hukum? Kalau kesadaran bisa meruntuhkan probabilitas menjadi kenyataan fisik, terus apa jadinya teks undang-undang tanpa adanya kesadaran sang penegak hukum? Nah, mari kita bahas metafora yang paling mendalam dari materi kita kali ini. Dan ini secara brilian mengilustrasikan mekanika aslinya. Ibarat sang penari, irama, dan tarian. Manusia penegak hukum posisinya sebagai sang penari, yaitu si pengamat kuantum. Nah, norma atau teks undang-undangnya itu cuma irama, sekedar lautan gelombang probabilitas keadilan yang belum berwujud padat. Tapi coba tebak, pas penari dan irama ini bertemu, disitulah efek pengamat terjadi. Gelombang tadi langsung runtuh dan menjelma menjadi sebuah tarian, yaitu wujud keadilan itu sendiri. Teks hukum itu nggak ada artinya sampai kesadaran manusia meruntuhkannya jadi kenyataan di dunia nyata. Tapi mari kita bedah lapis demi lapis. Mulai dari yang paling bawah. Bayangkan ketika manusia yang murni rasional dan mekanis ketemu dengan norma yang kaku. Boom, kita langsung terjebak di spektrum frekuensi rendah. Ini ibarat roda gigi besi yang dipaksa bertabrakan dalam logika formal. Hasil akhirnya, ketaatan mekanis yang benar-benar buta. Teks hukum malah membelenggu empati kita, dan yang muncul di masyarakat cuma harmoni buatan yang sifatnya menindas. Benar-benar jebakan rasio yang menjemukan. Mari kita beralih dan melihat bagaimana konsep ini terbangun menuju tingkat selanjutnya. Saat kesadaran manusia naik menjadi manusia beradab yang bisa bersinergi dengan norma yang sadar, kita akhirnya masuk ke fase kebangkitan. Roda gigi yang tadinya bertabrakan kaku mulai mengalir luas dan harmonis. Di sini manusia berhasil menundukkan teks kaku dengan penafsiran yang jauh lebih bermartabat. Efek kuantumnya sangat luar biasa, muncul harmoni sosiologis tingkat tinggi. Keadilan restoratif yang progresif dan sejalan dengan tatanan kosmis akhirnya bisa terwujud. Dan ini dia klimaksnya, puncak makam atau momen singularitas mutlak, pusat dari tauhid. Ini terjadi ketika si manusia murni menjelma menjadi seorang hamba. Di sini, sang penari sepenuhnya melepaskan egonya, semacam mencapai tahap fana, di mana keakuan diri itu sirna sama sekali. Percaya atau tidak, justru di detik ego itu lenyap, kebijaksanaan kosmis ditarik langsung ke bumi. Keadilan proporsional terwujud dengan indahnya, bukan karena orang itu jago berdebat hukum, tapi murni sebagai manifestasi kasih sayang sang pencipta. Dan akhirnya tibalah kita di bagian ke-6, keadilan melampaui ruang sidang. Kita tarik mundur sedikit dari matriks tadi ke dunia nyata kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan baik-baik, kesombongan materialistik itu akhirnya akan runtuh juga. Kita disadarkan bahwa keadilan sejati nggak akan pernah lahir cuma dari otak-atik pasal layaknya mesin, seolah manusia bisa mengambil alih peran Tuhan. Kunci utama untuk membuka pintu langit justru ada pada niat tulus, pada nawaitu, dan doa yang memancarkan belas kasih. Kesadaran batiniah yang murni inilah yang pada akhirnya beresonansi secara mutlak dengan irama alam semesta. Maka dari itu, hukum noetik ini sejatinya bertindak layaknya kompas spiritual bagi kemanusiaan. Bukti bahwa kita semua saling terkoneksi ini merambat seperti lingkaran konsentris di air. Tahu kan? Setiap kali Anda punya niat murni untuk berbuat baik, Anda itu lagi mengubah probabilitas kosmis di sekeliling Anda. Gelombang energi itu merambat mulai dari meja makan di rumah Anda, meluas ke trotoar jalan, masuk ke dalam ruang sidang pengadilan, dan terus bergema merangkul seluruh sistem tata surya kita. Hukum itu pada dasarnya bukanlah senjata untuk menang melawan orang lain. Hukum adalah tarian indah untuk menyatu dengan Sang Maha Adil. Karena pada akhirnya, semua fakta empiris dan spiritual ini bermuara pada satu titik kesimpulan telak. Keadilan sejati cuma bisa lahir ke dunia, tepat di detik ketika ego manusia berhasil dilepaskan.
Jadi pertanyaannya untuk Anda hari ini adalah, di tengah dunia yang begitu bising oleh ego dan logika yang kaku ini, bersediakah Anda perlahan melepaskan ego Anda sendiri demi melahirkan keadilan yang sesungguhnya? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kita kali ini.